أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah dan pemirsa Yakwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dengannya kita dapat menjalankan kegiatan serta aktivitas dengan sebaik mungkin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan dan menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya tanpa ada yang dirahasiakan. Semuanya sudah disampaikan dengan jelas. Mudah-mudahan kita selaku umat beliau dapat menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Amin. Jamaah serta peserta Yakwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari al-udhiyah atau berkorban dalam Islam itu seperti apa. Kata al-udhiyah sendiri dalam agama dijelaskan al-udhiyatu huwa ma yudbahu minan na'ami taqarruban ilallahi yawmal 'idi wa ayyamit tasyrik. Yang namanya pengorbanan atau berkurban yaitu hewan yudbah yang disembelih minan na'am. Na'am itu hewan korban berupa kambing, sapi, atau unta. Taqarruban ilallah, karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu waktunya? Yaumal Id, pada hari Lebaran atau hari raya kurban. Wa ayyamat tasyrik, dan beberapa hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Itu yang dimaksud dengan korban dalam Islam. Selanjutnya ada materi fadlul udhiyah atau keutamaan berkorban. Rawat Tirmidzi an Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam innaha lata'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard fatibu biha nafsan. Jadi Imam At-Tirmidzi pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabiah Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah, beliau menjelaskan fadilah atau keutamaan berkorban dalam Islam. Rasulullah bersabda, ma'amila adamiyun, tidaklah anak Adam mengerjakan suatu pekerjaan yauman nahri, pada hari raya berkorban, ahabba, itu lebih dicintai ilallah min ihraqid dam, lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih kurban.
innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Udhiyah atau hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya, wa adlafiha, dan kuku-kukunya, wa inna dama la yaqa'u minallah, dan darah itu diterima oleh Allah bimakanin, pada satu tempat penerimaan, qabla ayyaqa alal ard. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat menerima amalan seorang hamba yang mengorbankan sedikit dari rizki yang Allah berikan kepadanya, bahkan sebelum darah itu jatuh di atas bumi ini. Fatibu biha nafsan. Oleh karenanya Rasulullah ini memerintahkan untuk berbuat baik kepada hewan kurban tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat cepat menerima amalan yang baik ini dari seorang hambanya. Perlu diketahui hadis ini tidak sampai derajat sahih. Ini sampai derajat hasan saja. Akan tapi dikuatkan dengan hadis yang lain. Walaupun hasan dalam bukunya Imam At-Tirmidzi, gharib juga, akan tetapi dikuatkan oleh hadis yang lain. Ini cukup untuk memotivasi kita semuanya untuk berkorban. Jadi Islam itu menyerukan umatnya untuk berbagi dalam banyak kesempatan. Mulai dari zakat itu pada intinya yang asli berbagi rizki. Kenapa? Karena rizki pada hakikatnya itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan ada pada rizki tersebut hak-hak orang lain, termasuk di zakat, termasuk pula sedekah dan lain sebagainya, sampai pada pengorbanan ini. Jadi sekali lagi Islam itu mengajarkan at-takaful atau solidaritas. Nah, ini masuk kategori fadlul udhiyah atau salah satu keutamaan berkorban. Materi berikutnya yaitu hukmul udhiyah atau hukum menyembelih hewan kurban. Al-udhiyatu sunnatun muakkadatun wa yukrahu tarkuha ma'al qudrati 'alaiha li hadithi Anasin alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhuha bi kabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar. Jadi menurut jumhurul ulama, hukum berkorban atau menyembelih hewan kurban yaitu sunnahnya muakkadah, yang dikuatkan. Menurut Imam Abu Hanifah wajib, namun perlu diketahui hukum pada madhab Abu Hanifah ini selain wajib ada fardu. Kalau wajib itu dalilnya secara kuat atau lemahnya dalil itu masih di bawah fardu. Kembali ke hukum udhiyah untuk jumhurul ulama itu sunnah muakkadah. Terus wa yukrahu tarkuha ma'al qudrah 'alaiha. Bagi orang yang mampu itu makruh hukumnya meninggalkan, mengorbankan hewan tersebut. Karena hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dhuha. Rasulullah itu menyembelih bikabsyaini, dua domba, amlahaini, yang berwarna putih, atau dalam sebuah penjelasan, amlahaini itu tidak semuanya putih tapi mayoritas putih warnanya. Jadi dominan putih, dicampuri ada hitam atau ada kecoklat-coklatan. Ada penjelasan kata amlahaini itu. Jadi Rasulullah menyembelih dua domba yang berwarna putih atau dominan putih bercampur dengan warna hitam, aqranaini, yang punya dua tanduk, dzabahahuma biyadihi. Rasulullah menyembelih
hewan tersebut atau kedua hewan tersebut dengan tangan Rasulullah yang mulia. Wasamma wa kabbar, dan Rasulullah menyebut nama Allah lalu takbir atau membaca Allahu Akbar. Warwa Muslim an Ummi Salamata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jadi Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabiah Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah bersabda, ketika kalian semuanya melihat bulan Dzulhijjah, masuk bulan Dzulhijjah, dan salah satu dari kalian itu arada, menginginkan ayudhahya, untuk menyembelih hewan kurban, falyumsik an sya'rihi, hendaklah ia membiarkan rambutnya, jangan dipotong, wa adfarihi, dan kukunya. Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini kenapa toh seorang yang ingin menyembelih hewan kurban ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah disyariatkan untuk tidak memotong baik itu rambut maupun kukunya, karena yang namanya hewan kurban itu secara historis itu merupakan fidyah. Dalam Al-Quran, wa fadainahu bidzibhin azim, cerita Nabi Ibrahim beserta putra kesayangannya yaitu Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Jadi hewan kurban itu merupakan fidyah atau tebusan dari putra beliau yang pada waktu itu ceritanya kita ketahui semuanya bahwasanya Nabiullah Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra beliau. Nah, di sini Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini karena merupakan tebusan, itu hikmah atau sir, rahasia dibalik dilarangnya seorang yang ingin melakukan kurban itu untuk tidak memotong baik rambut maupun kukunya, supaya semuanya itu ditebus dengan hewan yang akan dikorbankan itu. Di sini menjelaskan terkait dengan hukum udhiyah. Idza ra'aitumul hilala dzil hijjah wa arada ahadukum, kata arada ahadukum di situ ingin. Nah, kata ingin tidak menunjukkan bahwasanya menyembelih hewan kurban itu hukumnya wajib. Faqaluhu arada ayudhhiya dalilun ala as-sunnah, bukan menunjukkan wajib tapi hukumnya sunnah, la alal wujub. Waruwiya an Abi Bakrin wa Umar annahuma kana la yudhhiyan an ahlihima makhafatan ayyara dzalika wajiban. Jadi diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau tidak menyembelih hewan kurban untuk keluarga beliau berdua karena beliau khawatir kalau perbuatan memberikan hewan kurban atas keluarga beliau berdua itu dianggap wajib. Pembahasan berikutnya yaitu mata tajibul udhiyah, kapan menyembelih hewan kurban itu hukumnya menjadi wajib. Kalau tadi sunnah, tapi bisa menjadi wajib dengan dua perkara atau dua hal. Yang pertama, ayyanzaraha liqaulir rasul. Jadi yang pertama karena ia nazar untuk berkorban, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu. Jadi siapa saja yang nazar untuk taat kepada Allah, termasuk taat kepada Allah yaitu berkorban, falyuti'hu, hendaklah ia menaati apa yang telah ia nazarkan untuk bertaat kepada Allah. Wa hatta law mata an-nadhir fa innahu tajuzun niyabatu fima ainuhu bi nadrihi qabla mautihi. Jadi walaupun orang yang bernazar tadi itu sudah meninggal, itu
Di sini tajuz diperbolehkan untuk digantikan. Siapa itu? Keluarganya, untuk menggantikan orang yang meninggal tadi lantaran nazar. Karena hukumnya seperti berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia harus membayar siapa, karena sudah meninggal otomatis keluarganya. Itu yang pertama, udhiyah atau menyembelih hewan kurban itu hukumnya bisa menjadi wajib. Yang kedua, ayakula hadhihi lillah, oh hadhihi udhiyah. Ia misalnya sedang membawa hewan, setelah itu ia hewan yang bisa dikorbankan, yaitu kambing, sapi atau unta itu, terus ia mengucapkan hadhihi lillah, ini untuk Allah. Pada waktu kapan? Ya bulan Dzulhijjah itu. Nah, perkataan iya itu bisa menjadikan wajib hukumnya udhiyah bagi ia. Menurut Imam Malik, wa inda malikin idza ishtaraha niyatul udhiyah wajabat. Walaupun tidak melafalkan, tapi ia berniat ketika membeli hewan itu untuk udhiyah, itu jadi wajib hukumnya. Materi berikutnya yaitu hikmatul udhiyah. Jadi ada banyak sekali hikmah yang dapat kita petik dari menyembelih hewan kurban. Wal udhiyatu syara'ahallahu ihya'an lidzikra Ibrahim wa tawsi'atan 'alan nas yaumal 'id. Jadi udhiyah itu disyariatkan, ditetapkan dalam syariat Islam untuk apa? Mengingat peristiwa Nabiullah atau Khalilullah Ibrahim. Selain itu apa? Wa tawsi'atan 'alan nas, memberi kelapangan bagi orang-orang, utamanya fakir miskin pada hari raya Idul Adha. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wajal. Yang namanya hari raya Idul Adha, termasuk ini selain Idul Fitri itu hari untuk makan, minum, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hikmah disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Ada banyak hikmah, diantaranya yaitu seseorang dilatih untuk mengorbankan, berbagi rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya kepada orang lain. Ada hikmah lagi, yaitu seseorang bisa takarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti pada definisi di awal tadi. Dan banyak hikmah-hikmah seperti halnya bersyukur kepada Allah. Ya. Materi berikutnya yaitu syurutu sihhatil udhiyah. Jadi menyembelih hewan kurban itu ada syarat-syarat sahnya. Yang pertama yaitu antakuna minal an'am. Hewan yang dikorbankan itu dari 3 hewan atau 3 jenis hewan tadi, yaitu kambing, sapi, dan unta. Itu yang pertama. Yang kedua, antakuna qad balagatis sinna al-mu'tabarata syar'an. Jadi al-an'am atau hewan tersebut itu sudah sampai pada usia yang boleh untuk dikorbankan. Untuk kambing usianya 1 tahun, untuk sapi usianya 2 tahun, untuk unta usianya 5 tahun. Yang ketiga yaitu as-salamatu minal uyubi al-mani'ati minal ijza. Ia selamat dari cacat, yang cacat ini bisa menghalangi dari kecukupan untuk dikorbankan. Jadi hewan tersebut harus selamat dari cacat-cacat yang menghalangi untuk bisa dikorbankan. Di antara cacat-cacat yang tidak diperbolehkan untuk hewan-hewan tersebut yaitu yang pertama, yang sebelah matanya itu tidak dapat melihat, atau dalam bahasa Arab al-a'war, al-bayyin auruha, yang jelas tadi tidak dapat melihat salah satu matanya. Bagaimana kalau kedua-duanya? Tidak boleh otomatis ya. Yang kedua, cacat yang tidak diperbolehkan yaitu ia al-maridah al-bayyin maraduha,
yang sakit, yang jelas sakitnya. Ya. Setelah itu yang pincang, al-arja, al-bayin arjuha. Terus ada lagi syarat atau aib yang keempat, yaitu yang sangat kurus sekali. Itu tidak diperbolehkan untuk dikorbankan. Untuk cacat-cacat yang lain itu diperbolehkan, tapi hukumnya makruh. Lebih baik yang selamat dari cacat-cacat itu. Di antaranya misalnya telinganya terpotong dikit, atau ya telinganya itu terbelah. Biasanya kalau orang Arab tradisinya itu untuk membedakan misalnya kambing ya, satu jenis kambing itu dengan kambing dari penggembala yang lain itu diberi tanda. Di antaranya misalnya dipotong dikit dan lain sebagainya. Nah ini lebih baik yang selamat dari itu. Ya. Yang keempat yaitu antakuna tadhiyatu fi waqti dzabhi. Jadi waktu menyembelih itu harus sesuai. Mulai dari setelah melakukan sholat Idul Adha pada waktu duha otomatis sampai hari keempat sebelum matahari terbenam. Itu syarat yang keempat. Terus kapan? Bolehkah pada waktu malam? Boleh. Waktu malam juga boleh, tidak hanya siang untuk penyembelihan. Tapi yang lebih baik, lebih awal itu lebih baik. Karena merupakan sebuah taqarrub atau pendekatan diri seorang hamba kepada Allah. Yang kelima yaitu niyatut tadhiyah atau niat menyembelih. Kenapa? Karena setiap pekerjaan itu harus disertai dengan niat yang tulus, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat lain ditambahkan beberapa ulama, diantaranya yaitu hewan tersebut milik orang yang berkorban misalnya, dan itu otomatis masuk ya. Materi berikutnya yaitu setelah syurutu sihatil udhiyah. Di sini ada penjelasan waktu menyembelih. Nah, ini tadi sudah saya singgung, yaitu wa yushtarat fil udhiyah alla tudbah illa ba'da tulu'i syamsi min yaumil 'idi wa yamurru minal waqti qadra ma yusalli al-'abdu wa yasihu dhabhuha ba'da dhalika fi ayyaumin minal ayyami thalatha fi lailin, boleh malam, au naharin atau tengah hari, atau siang hari. Wa yakhruj al-waqtu binqidha'i hadhil ayyam. Jadi setelah hari ke-3 ayyamut tasyrik atau tanggal 13 itu tidak diperbolehkan setelah matahari terbenam. Ini untuk hadis-hadisnya. Saya bacakan untuk yang terakhir saja. Rawa asy-Syaikhani 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam man dzabaha qabla shalah fa innama yadbah li nafsihi. Barang siapa menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Idul Adha, maka ia menyembelih hanya untuk dirinya, maksudnya tidak untuk lillah. Dalam artian lillah itu tadi masuk kategori udhiyah, kurban, tapi untuk kepentingan ia sendiri masuk sedekah kalau disedekahkan kepada orang lain, tapi tidak masuk udhiyah maksudnya, atau pengorbanan. Wa man dzabaha ba'da shalah wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa menyembelih hewan kurban setelah melakukan salat Idul Adha dan mendengarkan 2 khutbah, maka ia telah menyempurnakan penyembelihannya, wa asaba sunnatal muslimin. Ia melakukan sunnahnya orang-orang Islam untuk berkorban. Setelah itu materi terakhir pada kesempatan kali ini, jamaah serta peserta Yakuwa TV, al-mudhahi yadbah binafsihi. Jadi dalam agama Islam, untuk orang yang berkorban disunnahkan ia menyembelih hewan kurbannya sendiri ketika ia dapat melakukannya. Tapi kalau tidak, bisa diwakilkan kepada orang lain. Yusannu liman yuhsinu dzabha ayyadbaha udhiyatahu biyadihi wa yaqul. Nah, di sini disunnahkan bagi siapa saja yang bisa menyembelih dengan
tangannya sendiri untuk menyembelihnya, dan hendaklah ia mengatakan bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza an fulan. Kalau ia sendiri menyebut namanya Allahumma hadza, seperti saya Miftah, Allahumma hadza an Miftah, wa yusammi nafsahu fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzabaha kabshan, domba tadi, wa qala bismillahi wallahu akbar, setelah itu Allahumma hadza anni an Rasulillah wa an man lam yudhhi, dan dari siapa orang-orang yang belum bisa melakukan korban dari umatku. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Nah, ini penjelasan berikutnya bagi siapa yang tidak bisa menyembelih dengan tangannya sendiri, hendaklah ia falyushhiduhu wa yuhdhiruhu, ia menyaksikan dan hadir pada saat penyembelihannya. Fa innan nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimata, ya Fatimah, wahai putriku Fatimah, qumi fashhadi, ya, bangun dan saksikan, datanglah, udhiyataki fa innahu yughfar laki inda awwali qatratin min damiha kullu dzambin amiltihi. Jadi Rasulullah memerintahkan putri beliau untuk hadir dan menyaksikan hewan kurbannya. Kenapa? Fa innahu, karena Allah akan menghapus dosa dari setiap tetes darah. Walaupun seperti pada fadilah hadis yang sudah lewat tadi tidak sampai derajat sahih, tapi ini cukup untuk memotivasi kita semuanya melakukan penyembelihan hewan kurban itu sendiri. Nah, ini diantaranya ada fadilah tiap darah yang keluar dari hewan kurban tersebut itu akan menghapus tiap dosa. Waquli, ini ada perintah lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, seperti yang kita lantunkan setiap kali kita melakukan salat, ya. Faqala ahadus sahabah, ya Rasulullah, hadza laka wa li ahli baitika khassah aw lil muslimina ammah. Qala Rasulullah bal lil muslimina ammah. Apakah ini untuk engkau dan keluarga engkau wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak, ini untuk orang Islam semuanya, ya. Dari hadis ini ada yang punya pendapat bahwasanya satu hewan kurban itu cukup untuk orang yang berkorban beserta keluarganya, berapapun jumlah anggota keluarga. Tapi menurut jumhurul ulama tetap yang namanya mohon maaf kambing yang satu orang, bisa untuk satu orang itu cukup untuk satu orang, tapi pahalanya bisa bagi untuk satu keluarga atau orang lain dari orang-orang Islam itu. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah dan pemirsa Yaqwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian materi singkat mengenai menyembelih hewan kurban yang sebentar lagi kita akan melaksanakan dan menunaikan ibadah agung ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan kebaikan, di antaranya menyisihkan harta kita untuk fakir miskin berupa menyembelih hewan kurban. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.